Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindani Sahmi, kelas 1B Prodi BKSD. Saya akan mempresentasikan pendidikan dan relevasinya dengan pelaksanaan pendidikan di era sekarang menurut Al-Qabisi. Biografi Al-Qabisi. Nama lengkap Al-Qabisi adalah Abu Al-Hasan Muhammad bin Khalaf Al-Ma'arifi Al-Khairwani. Al-Qabisi adalah penisbahan kepada sebuah bandar yang terdapat di Tunis. Kalangan ulama lebih mengenal namanya dengan sebutan Al-Qabisi. Ia lahir di kota Khairawan, Tunisia pada hari Senin bulan Recep tahun 324 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 403 Hijriah, bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1012. Literatur tidak menyebutkan perihal kedudukan orang tuanya. Al-Qabisi bukan keturunan dari ulama yang termasyhur atau bangsawan ataupun hartawan, sehingga asal keturunannya tidak banyak digambarkan sejarah. Namun namanya terkenal setelah ia menjadi ilmuwan yang berpengaruh dalam dunia Islam. Pemikiran Al-Qabisi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan agama. Al-Qabisi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anak-anak yang berlangsung di kutab-kutab. Menurutnya bahwa mendidik anak-anak adalah upaya amat strategis dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan ketekunan yang tinggi. Menurut beliau, ada 4 unsur jenjang pendidikan. Yang pertama, tempat belajar atau yang disebut dengan kutab. Yang kedua, guru atau mu'allim. Yang ketiga, peserta didik atau asabi. Yang keempat, Al-Quran sebagai materi yang diajarkan di kutab ini. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Menurut Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwani menjelaskan bahwa Al-Qabisi tidak merincikan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran mereka, terkecuali tujuan keagamaan berbeda dengan tokoh lain yang membagi sasaran atau tujuan pendidikan kepada beberapa tujuan seperti tujuan agama, kemasyarakatan atau sosial, kepuasan intelektual, ataupun tujuan kejiwaan dan lain-lainnya. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, kurikulum ijbari. Secara harfiah berarti kurikulum yang merupakan keharusan atau kewajiban setiap anak. Kurikulum yang masuk ini adalah Al-Quran. Ada 2 alasan beliau tentang penetapan Al-Quran sebagai kurikulum, yaitu pertama, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman menginstruksikan semangat beribadah dengan membaca Al-Quran. Kedua, menurutnya Al-Quran adalah referensi kaum muslimin dalam masalah ibadah dan muamalat, dan juga sesuatu yang mustahil mengenal batasan syariat agama yang benar tanpa mengenal sumber agama itu sendiri, yaitu Al-Quran. Yang B, kurikulum ikhtiar. Menurut Al-Qabisi, ikhtiar merupakan ilmu tentang berhitung syair, kisah-kisah masyarakat Arab, sejarah Islam, dan ilmu nahwu serta bahasa Arab lengkap. Selanjutnya, ke dalam kurikulum ikhtiar ini beliau memasukkan pembelajaran keterampilan yang dapat menghasilkan produksi kerja yang mampu membiayai hidupnya di masa depan. 4 metode dan teknik pembelajaran. Al-Qabisi juga mengemukakan metode belajar yang efektif, yaitu menghafal, melakukan latihan dan demonstrasi. Belajar dengan menghafal adalah cara pengajaran yang amat diperhatikan oleh pendidikan modern sekarang. Di antara ketetapannya adalah pemahaman terhadap pelajaran dengan baik akan membantu hafalan yang baik. Pendidikan modern sekarang ini menganjurkan agar mengajar anak dengan cara menghafalkan pelajaran agar mereka memahami maksudnya secara jelas. 5. Pencampuran belajar antar murid laki-laki dan perempuan. Percampuran antara
Percampuran belajar antara murid laki-laki dan perempuan dalam satu tempat atau coeducation classes juga menjadi perhatian Al-Qabisi. Ia tidak setuju bila murid laki-laki dan perempuan dicampur dalam kitab hingga anak itu belajar sampai usia balik ataupun dewasa. 6. Pengaruh Al-Qabisi terhadap pengembangan pendidikan Islam. Al-Qabisi tokoh yang dimiliki kredibilitas yang tinggi serta memiliki andil yang sangat besar dalam memajukan pendidikan Islam klasik serta ikut mewarnai perkembangan dunia pendidikan Islam. Memiliki banyak persamaan, alasannya adalah Ibnu Sahnun adalah guru dari Al-Qabisi yang sempat menimba ilmu pengetahuan dari Ibnu Sahnun. Dengan demikian secara otomatis pola pikir Al-Qabisi atau hasil pemikiran dari Al-Qabisi adalah kombinasi dari dua buah pemikiran antara seorang guru dan muridnya. Dengan demikian pemikiran Al-Qabisi merupakan hasil pengaruhan serta pengembangan yang ia temukan dari gurunya sendiri. Terima kasih. Cuman itu yang saya dapat presentasikan. Mohon maaf bila ada tutur kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.